Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pidana dan pemidanaan. Kita masuk ke jenis pidana. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai tujuan pemidanaan yang paling tidak ada 3. Dan bagaimana tujuan pemidanaan di dalam rancangan KUHP versi September 2019. Kita masuk ke jenis pidana. Di dalam KUHP, mengenai jenis pidana ini diatur dalam pasal 10, di mana pidana secara umum bisa dibagi menjadi 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Nah, jenis pidana yang kelima ini atau pidana tutupan memang tidak dicantumkan dalam KUHP, tetapi yang menambahkan adalah undang-undang di luar KUHP. Nanti saya akan sampaikan undang-undang apa yang menambahkan pidana tutupan sebagai pidana pokok di dalam KUHP. Kemudian ada pidana tambahan. Pidana tambahan ini ada 3 jenis. Yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman putusan hakim. Untuk pidana pokok ini ada maknanya urutan 1 sampai dengan 4, khususnya yang ada di dalam KUHP. Maknanya apa? Pidana yang lebih tinggi atau yang nomornya lebih awal ini merupakan pidana yang lebih berat dibanding dengan pidana yang nomornya ada di bawahnya. Jadi sifatnya hierarkis. Pidana mati, di bawahnya ada pidana penjara, di bawahnya pidana kurungan, kemudian di bawahnya pidana denda. Sementara pidana tutupan karena tidak dituliskan dalam KUHP, maka saya tempatkan di yang kelima. Tapi ini tidak bermakna sebagai hierarkis, hanya menunjukkan kalau yang kelima ini ditambahkan oleh undang-undang di luar KUHP. Bagaimana kalau kita perbandingkan dengan rancangan KUHP? Di dalam rancangan KUHP, jenis pidana diatur dalam pasal 66. Sama dengan ketentuan dalam pasal 10 KUHP dibagi menjadi 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini ada 5, yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Yang baru di dalam rancangan KUHP adalah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, di mana di dalam KUHP jenis pidana ini tidak dikenal. Kemudian yang dihapuskan adalah pidana kurungan. Kenapa pidana kurungan dihapuskan dari rancangan KUHP? Karena dalam prakteknya pidana kurungan itu akan sama dengan pidana penjara. Karena itulah maka pidana kurungan dihapuskan. Yang kedua, di dalam pasal 66 KUHP tidak dicantumkan pidana mati. Jadi pidana yang paling berat dituliskan di sini adalah pidana penjara. Bukan berarti di dalam rancangan KUHP tidak ada pidana mati. Ada pidana mati tapi tidak diposisikan sebagai pidana pokok. Akan tetapi diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus. Nah, nanti akan saya sampaikan. Sementara pidana tambahannya untuk nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu sama. Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, 3 terakhir ini yang baru. Ada pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian. Nah, tidak ada di dalam KUHP, tapi muncul di dalam rancangan KUHP. Tentu ganti kerugian ini adalah diperuntukkan bagi tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban secara langsung. Kemudian pencabutan izin tertentu. Misalnya orang mengalami kecelakaan di mana dia sebagai pelakunya menabrak orang di jalan, maka bisa dicabut izin tertentunya, yaitu izin untuk mengemudi. Dan ada pemenuhan kewajiban adat setempat. Ini juga baru di dalam rancangan KUHP. Sebagai konsekuensi, diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Yang dulu pernah saya
Sampaikan, diatur dalam pasal 2 ayat 1 rancangan KUHP. Maka kalau dianggap melanggar adat, ada pidana tambahan yang bisa dijatuhkan oleh hakim, yaitu pemenuhan kewajiban adat setempat. Ini sekilas perbedaan mengenai jenis pidana antara KUHP dengan rancangan KUHP. Sekarang kita masuk, yang pertama adalah pidana pokok berupa pidana mati. Tentu yang akan kita bahas secara lebih spesifik adalah yang diatur di dalam KUHP sebagai hukum positif atau ius constitutum. KUHP membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas tindak pidana yang dianggap berat saja. Jadi KUHP tidak mengobral pidana mati, tetapi KUHP memperuntukkan pidana mati hanya untuk tindak pidana yang dianggap berat saja. Tindak pidana yang berat itu yang mana saja yang diancam dengan pidana mati? Ada beberapa. Yang pertama, pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 140 ayat 3 tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Kemudian pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Jadi terkait dengan delik pembunuhan hanya ada satu tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana mati, yaitu pembunuhan yang diawali dengan perencanaan. Kemudian yang ketiga, pasal 365 ayat 4, yaitu tentang pidana bagi pencurian berat. Orang yang melakukan pencurian tapi disertai dengan membunuh korbannya, diancam dengan pidana mati. Kemudian yang keempat, pasal 444 tentang pembajakan di laut, sungai, pesisir, dan sungai. Kemudian pasal 479K ayat 2 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan. Kemudian di luar KUHP ada tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan pelanggaran HAM yang berat. Ini adalah jenis-jenis tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana serius atau berat sehingga bagi pelakunya dianggap layak dijatuhkan pidana mati. Misalnya pasal 104, ini mengatur mengenai delik makar. Makar dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden, maka ancaman pidana maksimalnya adalah pidana mati. Pasal 340, orang yang melakukan pembunuhan yang diawali dengan perencanaan terlebih dahulu, maka ancaman pidana pokoknya adalah pidana mati. Kemudian sama juga dengan pembajakan, baik di laut maupun di pesawat. Piracy itu sudah merupakan international crime, kejahatan internasional yang sangat membahayakan bagi kepentingan publik. Karena itulah maka ancaman pidana maksimalnya adalah pidana mati. Di luar KUHP, narkotika dianggap sebagai serious crime. Corruption dianggap sebagai serious crime, terorisme juga demikian, dan juga the gross violation of human rights, pelanggaran HAM yang berat. Ya, bagaimana terkait dengan pelaksanaan pidana mati? Terkait dengan pelaksanaan pidana mati, ini kalau Anda buka KUHP diatur dalam pasal 11. Apa bunyinya? Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Artinya, menurut pasal 11 KUHP, cara melakukan eksekusi pidana mati adalah dilakukan dengan cara gantung. Tetapi, pasca Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 64 diubah. Yang awalnya pidana mati, tata cara pelaksanaannya dengan digantung, menjadi pelaksanaan pidana mati menjadi tembak. Sampai sekarang berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 64, di mana ketika ada terpidana mati, kemudian dieksekusi, maka eksekusinya itu dilakukan oleh regu tembak. Ini terkait dengan tata cara pelaksanaan atau eksekusi pidana mati yang sudah berubah dari yang awalnya gantung menjadi tembak. Di beberapa negara lain berbeda-beda.
Di Arab Saudi misalnya, pidana mati dilakukan dengan cara dipancung, dipenggal lehernya. Kemudian di Mesir dengan cara digantung. Kemudian di beberapa negara bagian Amerika Serikat ada yang di-strum. Kemudian ada yang disuntik. Ada juga yang dimasukkan ke dalam ruang vakum sampai dia mati. Nah, Indonesia memilih dengan cara tembak, melalui regu tembak. Nah, saat ini banyak negara-negara barat yang menghapuskan pidana mati, termasuk Belanda, yang WVSNI-nya itu masih kita pakai. Karena KUHP kita kan dulu merupakan WVSNI, yang kemudian berdasarkan asas konkordansi menjadi hukum pidana kodifikasi Indonesia. Nah, Belanda sendiri sudah menghapus pidana mati sejak tahun 1870. Negara-negara Eropa sudah banyak yang menghapuskan pidana mati. Sekalipun di beberapa negara bagian Amerika Serikat, pidana mati masih diberlakukan. Ya, termasuk di Cina juga masih diberlakukan. Nah, memang pidana mati ini selalu menjadi kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Selalu saja, setiap ada terpidana yang akan dieksekusi, itu pasti selalu menimbulkan pro dan kontra. Ya, bagaimana pro kontra terhadap pemberlakuan pidana mati? Ya, bahkan Indonesia ketika pada masa pemerintahan Jokowi jilid pertama akan melakukan eksekusi tahap ke-1 dan juga kedua, itu selalu diwarnai dengan kontroversi. Bahkan sampai Sekjen PBB pun ikut berkomentar agar Indonesia melakukan moratorium terhadap pelaksanaan pidana mati. Tetapi nyatanya Presiden Jokowi tetap melakukan eksekusi terhadap beberapa terpidana mati. Ya, sekarang masih banyak yang juga menunggu giliran dan belum dilakukan eksekusi. Ya, yang pertama, apa alasan dari kelompok yang menentang pidana mati? Atau kelompok ini biasa dikenal dengan kelompok abolisionis. Alasan yang pertama, pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang termasuk non-derogable rights, hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Di dalam deklarasi PBB tentang hak asasi manusia, kemudian ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa hak hidup itu merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau dikategorikan sebagai non-derogable rights. Oleh karenanya maka, negara yang memberlakukan pidana mati dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak yang tidak dapat diganggu-gugat atau dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak hidup. Oleh karenanya maka, negara yang memberlakukan pidana mati berarti negara itu telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, pidana mati menutup kesempatan bagi seseorang yang bersalah untuk memperbaiki diri. Ketika orang di penjara, maka ada kesempatan dia untuk hidup kembali di dalam masyarakat dengan baik. Tapi dengan dipidana mati, maka tidak lagi ada kesempatan bagi seseorang untuk hidup kembali di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Kenapa? Kesempatan itu sudah tertutup karena dia akan dijatuhi pidana mati. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pidana mati dengan cara apapun yang ada sekarang tetap dipandang tidak manusiawi. Jadi dengan cara digantung, cara ditembak, cara dipancung, cara di-strum, cara disuntik, itu menurut kelompok abolisionis tetap tidak manusiawi. Kenapa demikian? Karena menghilangkan nyawa seseorang dengan cara apapun itu merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan merupakan tindakan yang sangat keji. Kemudian yang keempat, jika terjadi kesalahan dalam penghukuman, maka tidak mungkin lagi untuk diperbaiki. Orang sudah nggak ada nyawanya. Ternyata hakim salah dalam menjatuhkan pidana. Maka putusannya tidak bisa lagi mengembalikan kondisi seperti sedia kala.
Karena tidak ada satupun selain Allah yang bisa mengembalikan nyawa seseorang. Ya, kemudian yang kelima, pidana mati tidak menjamin dapat mencegah terjadinya kejahatan. Buktinya peredaran narkoba. Dari dulu sudah banyak pengedar narkoba yang dijatuhi pidana mati, tapi sampai sekarang masih marak terjadi. Pembunuhan berencana, dari dulu sudah banyak orang yang dijatuhi pidana mati, tapi sampai sekarang juga masih terus terjadi pembunuhan berencana. Hal yang sama terjadi dalam tindak pidana terorisme dan juga yang lainnya. Maka menurut kelompok abolisionis, pidana mati itu tidak dapat mencegah terjadinya kejahatan. Karena fakta membuktikan terkait dengan hal itu. Ini alasan-alasan kelompok abolisionis. Nah, kalau Anda baru mengetahui satu sisi saja, pasti Anda akan terbawa untuk ikut dalam arus kelompok abolisionis yang menentang pidana mati. Makanya perlu kita kaji juga bagaimana alasan kelompok yang mendukung tetap diberlakukan pidana mati atau yang seringkali disebut dengan kelompok retensionis. Menurut kelompok retensionis atau menurut kelompok pendukung pidana mati bukan merupakan pelanggaran HAM. Kenapa demikian? Karena Tuhan sendiri, Sang Pemberi kehidupan, telah mendelegasikan kepada manusia untuk menjatuhkan pidana mati pada kejahatan tertentu. Misalnya dalam Al-Baqarah 178, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian untuk mengqisos bagi pelaku pembunuhan sengaja. Artinya apa? Allah sendiri telah mendelegasikan kepada manusia untuk menjatuhkan pidana mati kepada orang yang melakukan pembunuhan berencana atau qisos. Kalau kita lihat definisi hak asasi manusia itu apa? Hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Siapa pemberi HAM? Tuhan. Berhak nggak kalau Tuhan mendelegasikan kepada manusia untuk mencabut haknya? Berhak. Kenapa? Karena Allah yang memberikan HAM. Tuhan yang memberikan HAM. Kalau Tuhan mendelegasikan kepada manusia untuk mencabut, maka tentu Tuhan punya hak untuk melakukannya. Ini kelompok retensionis. Tuhan sendiri telah mendelegasikan kok kepada manusia untuk menjatuhkan pidana mati, dan Tuhan itu pemberi hak asasi manusia. Maka Tuhan tentu berhak pula untuk melakukannya. Yang kedua, pidana mati merupakan sanksi yang paling berat. Sehingga penerapannya dilakukan secara hati-hati. Dengan demikian, adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana ini bisa dihindari. Karena memang pidana mati itu merupakan pidana yang paling berat. Otomatis hakim akan sangat berhati-hati dalam menjatuhkan pidana itu. Sehingga hakim menjatuhkannya tanpa ada keraguan apapun. Nah, kalau hakim masih ragu-ragu, maka pidana mati tidak dijatuhkan. Ya, hal ini bisa menghindari kesalahan di dalam pemidanaan. Selain itu di Indonesia kan ada 3 tingkat pengadilan. Ketika hakim pengadilan negeri memutuskan pidana mati, bisa dilakukan banding, diuji lagi di pengadilan tinggi. Ketika dijatuhkan pidana mati lagi, bisa lagi diuji di Mahkamah Agung, 3 lapis. Bahkan bisa juga dilakukan peninjauan kembali manakala ada bukti baru yang sebelumnya belum dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mengadili. Sudah berlapis-lapis. Oleh karenanya maka kesalahan dalam pemidanaan dapat dihindari. Ya, kemudian yang ketiga, catatan penting dari kelompok retensionis adalah penilaian kaum abolisionis yang berpandangan bahwa cara pelaksanaan pidana mati tidak manusiawi harus dibandingkan secara adil dengan kekejaman pelaku kejahatan terhadap korbannya. Sebagai contoh, orang yang melakukan peredaran narkoba, korbannya itu banyak. Dan narkoba itu bisa menghancurkan generasi suatu bangsa. Orang yang sudah kecanduan narkoba, maka hancurlah diri seseorang. Kejamnya orang mengenalkan narkoba kepada seseorang.
ketika pengedar narkoba dijatuhi pidana mati, mana yang lebih kejam? Negara dalam menjatuhkan pidana mati atau perlakuan pelaku terhadap para korban narkoba? Tentu lebih manusiawi apa yang dilakukan negara. Dengan cara yang sangat hati-hati, dengan cara yang agar seseorang cepat mati ketika dilakukan eksekusi sehingga tidak mengalami penderitaan yang panjang, itu jauh lebih manusiawi. Contoh yang lain, ada pelaku kejahatan pembunuhan berencana, dia melakukan pembunuhan misalnya dengan cara menggorok, dengan cara menusuk, kemudian memutilasi, dan seterusnya. Sementara pelaku tidak pidana dieksekusi mati oleh regu tembak. Seketika itu maka terpidana akan mati. Mana yang lebih kejam? Yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau yang dilakukan oleh negara kepada pelaku kejahatan? Tentu lebih kejam yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya. Maka menurut kelompok retensionis, penilaian kaum abolisionis itu hanya berorientasi kepada pelakunya, tidak berorientasi pada perlindungan terhadap korbannya. Nah, ini alasan kelompok retensionis atau pendukung pidana mati tetap mempertahankan adanya pidana mati dalam sistem hukum suatu negara, termasuk Indonesia. Nah, sekarang bagaimana dengan rancangan KUHP? Tadi tidak ada di dalam pidana pokok. Pidana pokok pertama adalah penjara. Beda dengan KUHP. Pidana pokok pertama adalah pidana mati. Ya, pidana mati dalam KUHP diatur di dalam rancangan KUHP diatur dalam pasal 67. Disebutkan pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus. Jadi bukan pidana pokok biasa, tapi pidana pokok yang bersifat khusus. Dan selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana yang lain. Jadi tidak mungkin ada tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana mati saja. Pasti dialternatifkan dengan jenis pidana yang lain. Bisa pidana penjara, bisa pidana kurungan. Kalau kurungan sudah nggak ada ya dalam RUU KUHP, bisa pidana penjara. Jadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu. Selalu ada ataunya. Sehingga hakim punya alternatif dalam menjatuhkan pidana. Tidak harus pidana mati, tetapi juga ada alternatif yang lain yaitu pidana penjara. Jadi sekali lagi, pidana mati di dalam rancangan KUHP selalu dialternatifkan dengan jenis pidana yang lain. Misalnya dialternatifkan dengan pidana penjara baik seumur hidup maupun dalam waktu tertentu. Sehingga hakim tidak disandra untuk harus menjatuhkan pidana mati. Tetapi hakim boleh memilih opsi pidana mati atau pidana penjara. Nah, selalu dialternatifkan dengan jenis pidana yang lain. Ya, dalam pasal 99 rancangan KUHP disebutkan pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak oleh presiden. Jadi terpidana diberikan kesempatan untuk minta pengampunan dulu atau gerasi kepada presiden. Barulah kalau gerasi ditolak, bisa dilakukan eksekusi. Tetapi kalau permohonan gerasinya belum direspons oleh presiden, maka belum dapat dilaksanakan pidana mati. Harus menunggu dulu. Ya, kenapa pidana pokok yang bersifat khusus ini diperuntukkan bagi pidana mati? Atau pidana mati dikategorikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. Ya, pidana mati memang diposisikan dalam rancangan KUHP sebagai emergency exit atau pintu darurat, upaya terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa pengaturan. Misalnya, ada pengaturan mengenai pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jadi orang yang dijatuhi pidana mati akan diberikan kesempatan sampai 10 tahun untuk tidak dilakukan eksekusi. Ya.
kemudian penggantian pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dimungkinkan selama memenuhi syarat dalam masa percobaan. Jadi dalam waktu 10 tahun masa percobaan, jika terpidana memenuhi syarat tertentu, maka pidana mati itu akan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Apa syaratnya? Yang pertama, terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki. Oh, terlihat ada penyesalan, sudah insaf, kemudian ada harapan dia untuk bisa diperbaiki lagi dan bisa hidup dengan baik di masa yang akan datang. Atau peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. Artinya dia bukan merupakan aktor intelektual. Nah, rumusan ini nggak jelas. Tidak terlalu penting itu ukurannya apa? Inilah yang menjadi PR bagi perancang rancangan KUHP untuk memperjelas. Yang dimaksud perannya tidak terlalu penting itu berperan sebagai apa? Apakah berperan hanya sebagai pembantu delik misalnya? Tapi kalau hanya sebagai pembantu delik, ya mestinya dia tidak dijatuhi pidana mati. Karena pembantu delik itu ancaman pidananya tidak sampai pada pidana mati. Atau gimana? Ini nggak jelas. Kapan terdakwa dianggap melakukan tindak pidana yang sifatnya tidak terlalu penting? Atau ada alasan yang meringankan. Nah, alasan-alasan ini pula yang juga perlu diuraikan. Alasan-alasan apa saja yang dianggap meringankan bagi terpidana sehingga pidana mati itu bisa diganti menjadi pidana penjara seumur hidup. Nah, jadi intinya pidana mati dapat dijatuhkan tetapi dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa penantian selama 10 tahun. Nanti akan dilakukan evaluasi kalau memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam rancangan KUHP, salah satu misalnya dari 3 ini, maka pidana mati itu bisa berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka dia akan dieksekusi mati. Ya, narapidana yang menjalani pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 tahun bisa berubah lagi menjadi pidana penjara 20 tahun. Jadi misalnya ya, orang dijatuhi pidana mati, kemudian telah menjalani masa percobaan 10 tahun, akhirnya diturunkan menjadi pidana penjara seumur hidup. Nah, setelah 15 tahun, maka bisa berubah menjadi pidana penjara 20 tahun. Tapi terkait dengan perubahan dari pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara 20 tahun, ini akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Atau orang oleh majelis hakim dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Maka ketika dia sudah menjalani masa pemidanaan selama 15 tahun, kalau dia memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, maka pidana penjara seumur hidup itu akan berubah menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu. Nah, pengaturan-pengaturan inilah yang di dalam KUHP sekarang itu tidak ada. Jadi yang bisa mengubah jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau mengurangi bobot pidananya itu hanya bisa dilakukan melalui grasi yang merupakan kewenangan presiden. Tapi dalam rancangan KUHP sudah ada alternatif yang lain untuk itu. Ya, ditempatkannya pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus ini mencerminkan konsep monodualistik. Jadi memang rancangan KUHP itu semuanya dibangun dengan konsep monodualistik, yaitu dat, dader, strafrecht. Hukum pidana yang berorientasi pada dat, perbuatan, dan dadernya, pelakunya. Artinya apa? Secara seimbang. Memperhatikan kepentingan korban, kalau dat, orientasi ke perbuatan berarti melihat kepada korbannya, karena melihat bagaimana keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan kepada korban, dan sekaligus berorientasi pada perlindungan terhadap dader atau pelakunya. Nah, terhadap dat misalnya,
terhadap perbuatannya atau terhadap korban. Ditunjukkan oleh RUU KUHP yang masih mengakomodasi keberadaan pidana mati untuk kejahatan yang serius. Kemudian, dadernya, pelakunya diperhatikan dengan adanya ketentuan pidana mati yang diposisikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan adanya pengaturan mengenai masa percobaan selama 10 tahun yang memungkinkan terpidana mati, pidananya berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Ini terkait dengan pengaturan pidana mati dan perkembangan pengaturannya di dalam rancangan KUHP.